Sebentar aja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ahmad Sofyan akan melaksanakan tugas retorika dakwah yang kesekian kalinya dengan tema obat futur atau tidak semangat dalam menuntut ilmu atau belajar. Dengan semua itu kita mempunyai kesemangatan dalam menuntut ilmu atau belajar di saat keadaan yang sangat-sangat sulit ini. Ilmu dan iman itu harus beriringan, karena biar kita bisa enak santai menjalankan rutinitas sehari-hari atau beribadah atau dalam menuntut ilmu. Ketika kita sangat malas atau terkena futur, kita perlu namanya motivasi atau dukungan terhadap diri sendiri dan orang lain supaya kita bangkit dalam menuntut ilmu di tempat perkuliahan ini. Dalam hadis oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya setiap amal memiliki masa semangat dan setiap semangat memiliki penurunan. Maka barang siapa yang ketika turun semangatnya terarah kepada sunnahku, dia akan mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang ketika turun semangatnya terarah kepada selain diriku, maka dia akan binasa. Dengan semua itu kita memberikan keseriusan dalam menuntut ilmu walaupun sangat-sangat berat rasanya dengan keadaan seperti ini yang hampir kurang lebih 8 bulan ini kita dengan keadaan seperti ini, terus kita hampir semua keadaan merasakan dari segi ekonomi atau segi pendidikan semua kena dampaknya oleh COVID-19 ini. Dalam futur itu menyerang penyakit yang sering terjadi terhadap para penuntut ilmu atau dai sebagai ahli ibadah dan yang lainnya. Dan penuntut ilmu sehingga seseorang menjadi lemah dan malas dengan segala alasan ini itu. Itulah tanda-tanda futur. Dengan semua itu kita harus ada rasa bangkitnya dalam menuntut ilmu. Bahkan terkadang berhenti sama sekali di dalam beribadah. Bahkan setiap orang mencari ilmu atau menuntut ilmu yang baik itu banyak putus di tengah jalan. Dan contoh-contohnya teman-teman kita yang udah nyampe semester 3, 4 udah nggak ada. Bahkan sebenarnya saya ini udah hampir putus, udah hampir putus asa di tengah jalan dengan cara mencari ilmu seperti ini. Tapi semua itu harus diusahakan, bisa dan gak bisa, harus semangat dan semangat lagi dan semangat lagi. Karena setiap manusia mempunyai kelemahan iman, dan iman itu bisa naik turun dengan sendirinya, dengan keadaan, apalagi dengan keadaan yang serba canggih, kalahnya dengan kemajuan teknologi yang akan mensulitkan kita untuk menuntut ilmu. Yang pertama, semangat dalam beramal. Amal itu tujuan kita yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal kita diterima dalam segi apapun,
dalam mencari ilmu, dalam mencari nafkah, semua mudah-mudahan mendapatkan ridho dan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya yang membuat kita futur itu adalah kemaksiatan. Makin kita banyak yang maksiat, makin sulit dan makin berat untuk belajar menuntut ilmu, apalagi ilmu agama yang sangat-sangat banyak banget cobaannya dan yang lain-lainnya. Makin banyaknya orang berbuat dosa, makin berat dan makin males. Tubuh terasa berat melaksanakan ibadah. Jangankan ibadah sunnah, dan yang ibadah wajib pun rasanya sangat-sangat berat untuk dilakukan. Dosa yang kita lakukan tuh baik secara langsung maupun tidak langsung itu akan membebani hati kita, akan menutup hati kita dan membuat berat dan sulit kita untuk menuntut ilmu. Dan yang selanjutnya, barang siapa di saat keadaan futur yang kembali kepada sunnahku atau ajaranku, maka beruntunglah dia. Di saat kita futur, ingat kepada Allah dan Rasulnya supaya kita lebih giat lagi dalam beribadah, giat lagi dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu dalam keadaan sekarang ini seperti ini tidak di kampus kita aja, hampir di seluruh Indonesia tempat-tempat belajar dari tingkat yang paling bawah sampai atas perkuliahan itu keadaan seperti ini. Bahkan seandainya kita tidak sabar menuntut ilmu dalam keadaan ini, banyakkan putus di tengah jalan. Dan yang berikutnya, dan barang siapa ketika futur ia kembali kepada ajaranku atau ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia maupun di akhirat. Dan bahkan kalau seandainya di saat kita futur, down, imannya lagi turun, tidak ingat atas ajaran Nabi kita, dia akan binasa secara perlahan-lahan di dunia maupun di akhirat. Oke, mari kita berdoa sejenak dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan dan apa yang kita tuju untuk menuntut ilmu ini supaya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi motivasi terhadap kita akan pentingnya ilmu. Dengan begitu kita berdoa perlahan-lahan supaya Allah memberikan jalan yang terbaik bagi kita dan diberikan hidayah supaya kita tidak futur lagi dalam menuntut ilmu ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Oke, cukup sekian materi dari saya ini yang sangat-sangat sederhana ini dan jauh dari kata sempurna, dan semua itu kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan saya akan merasa lebih baik lagi supaya kita berusaha bersama-sama belajar menuntut ilmu bareng-bareng. Dan mudah-mudahan teman-teman kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.